A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali dipertemukan Allah di channel YouTube kesayangan kita semua, yaitu channel iDream TV, dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah mencari tahu, ya, bagaimana kiat-kiat, ya, supaya bisa membangun apa yang disebut rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah, ya. Rumah tangga yang tentram, penuh kasih dan sayang, dan juga diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini, ya. Tentram, ya, kemudian penuh dengan kasih dan sayang, ya, dan juga kemudian mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita berharap semoga kita, ya, sahabat iDream termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, ya, dalam keadaan sejahtera, ya, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim saya akan mengangkat satu tema, yaitu mewujudkan ketentraman, ya, di dalam keluarga, mewujudkan ketentraman di dalam keluarga. Salah satu tujuan, ya, dari bukan hanya tujuan sebetulnya, tapi harapan, ya, harapan dari setiap anggota keluarga, ya, yang ada di rumah kita, ya, mereka ingin berada di dalam satu keluarga yang tentram, tentram atau nyaman, nah, itu, ya, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sakinah. Nah, ya, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sakinah, itu ketentraman, ya. Ketentraman, kenyamanan yang ada di dalam keluarga, ya. Semua orang begitu kalau berbicara pernikahan, keluarga, ya, tentu ketentraman dan kenyamanan ini menjadi poin yang utama. Lawan kata dari ketentraman adalah kegelisahan, ya, kegaduhan, ya, apalagi keributan. Nah, itu kan hal yang membuat kita tidak nyaman dan kita ingin menjauhi itu di dalam konteks kita berkeluarga. Tidak ada orang yang suka, gitu, ya, berada di dalam sebuah keluarga yang selalu penuh dengan pertengkaran, ya, kegaduhan, keributan. Nah, itu tidak ada. Makanya ada istilah broken home, ya,
anak broken home, ya, karena dia merasakan di rumah itu nggak ada yang disebut dengan ketentraman dan kenyamanan. Yang ada adalah kegaduhan, pertengkaran gitu kan. Sehingga dia tidak merasa betah, betah atau nyaman, kerasan berada di dalam rumah, sehingga larinya keluar rumah. Ya. Sebetulnya anak-anak yang tidak mendapati ketentraman ya di rumah, dia keluar itu juga nyari ketentraman, nyari kenyamanan gitu kan. Sayangnya kemudian banyak yang salah tempat ya, atau salah menemukan tempat yang berujung kepada pergaulan bebas ya, kemudian juga narkotika ya, atau juga mungkin mabuk-mabukan ya. Lalu hura-hura ya dengan party pesta ya. Yang pada intinya ya mereka berpikir itu bisa melupakan masalah. Ya memang lupa ketika itu ya. Tapi ketika sudah selesai partinya, selesai efek narkobanya ya, selesai efek mabuknya, maka masalah yang diingat itu muncul lagi ya. Ya, jadi solusinya tidak permanen. Ini yang harus kita sadarkan kepada anak kita, bahwa membiarkan diri gitu ya, terjerumus ke dalam narkoba, minuman keras ya, perzinahan, pergaulan bebas begitu kan ya. Kemudian pesta pora ya, itu bukan solusi permanen ya. Sampai mati pun ya nggak akan jadi solusi gitu ya. Tapi yang ada menjadi candu ya. Candu yang merusak ya, karena kan itu semua perlu uang ya. Party perlu uang ya. Kemudian narkoba juga perlu uang. Mana ada sih narkoba gratis gitu ya. Awal-awal aja itu ya gratis dari pengedarnya ya. Udah kecanduan udah ya suruh beli gitu. Nanti pada akhirnya ketika tidak menemukan uang untuk mendatangkan itu tadi, mendatangkan pesta, untuk menghadir untuk mendatangkan narkoba, mendatangkan minuman ya, mendatangkan seks bebas, itu kan perlu uang ya. Ketika uang nggak ada ya, berusaha cari dengan cara yang baik tidak bisa ya, akhirnya kemudian terjebak ke dalam pencurian ya. Berapa banyak kisahnya anak-anak yang sudah terjebak ke dalam jerat narkoba ya, kemudian habis ya barang-barang di rumah itu dijualin, bahkan nggak habis barang di rumah, nyuri barang orang ya. Itu penyakit ya, itu bukan solusi. Ini menggambarkan betapa penting ya kita sebagai anggota keluarga, terutama suami ya, sebagai kepala keluarga, untuk memikirkan bagaimana ya, menciptakan suasana tentram ya, atau suasana sakinah ya di dalam keluarga. Ini tanggung jawabnya ada pada ayah gitu ya. Ada pada suami, karena suami adalah nahkoda. Kalau rumah tangga atau keluarga dianggap sebagai kapal ya, atau bahtera, itu kan perlu nahkoda ya, yang memberikan keputusan mau kemana ya, mau ke kiri, mau ke kanan, mau lurus ya, mau berhenti, mau maju, itu kan harus ada yang harus menentukan itu ya. Maka kendali itu ada pada suami, ada pada laki-laki. Makanya wajar kalau Al-Quran menyebutkan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa ya. Laki-laki itu ya dalam hal itu ya, dalam hal kepemimpinan keluarga ya lebih kuat ya daripada perempuan ya. Ya Allah melebihkan ya laki-laki di dalam urusan mengepalai rumah tangga. Makanya kemudian ya di dalam program ini ya, saya mengingatkan diri saya pribadi sebetulnya, dan juga sahabat iDream yang berstatus sebagai suami ya, atau kepala rumah tangga, untuk bagaimana ya kita bisa mewujudkan suasana sakinah ya, suasana tentram, suasana nyaman di dalam rumah, sehingga seluruh anggota keluarga ya betah ya,
Kalau bahasa Inggrisnya homey, ya, betah di rumah. Nah, ya. Jadi ada istilah home sweet home itu ya, rumah adalah tempat kembali, rumah adalah tempat mencari kenyamanan. Nah, ini harus menjadi realita, menjadi kenyataan, bukan cuma slogan atau cita-cita. Bagaimana caranya ya, rumah tangga, keluarga yang kita bangun, yang kita wujudkan ini kemudian menjadi tempat yang paling nyaman, tempat yang paling menenteramkan bagi seluruh penghuninya. Nah, ya. Baik bagi suami, bagi istri, bagi anak, bagi orang tua, mertua, ya. Bagi ipar mungkin kalau di rumahnya ada iparnya gitu ya. Atau ada kakaknya, ada gitu ya, rumah tangga, keluarga isinya ya ada ipar gitu. Ya, ini harus diwujudkan ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita berbicara amanah ya dari Allah Subhanahu wa taala, berbicara beban begitu kan. Ketika kita sudah menikah begitu kan, kalau laki-laki maka ada satu beban tambahan. Nah, ya, yang tadi beban utama kan jelas sih orang tuanya kalau laki-laki ya. Ibu dan bapaknya itu beban utama dia. Ketika orang tuanya sudah cukup ya membesarkan dia, maka dia diamanahkan Allah untuk bertanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan orang tuanya. Itu yang pertama kan. Makanya kan wabil walidaini ihsana ya. Wasal insana biwalidayhi gitu kan ya, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada manusia orang tuanya gitu. Beban yang pertama dari laki-laki itu adalah orang tua ya. Dia harus bertanggung jawab untuk menafkahi, mencukupi keperluan orang tuanya. Lalu kemudian ketika dia menikah, itu sebetulnya bukan bergeser tanggung jawabnya, amanah ya. Bukan berarti kemudian tanggung jawab kepada orang tuanya diganti dengan istri, enggak, justru bertambah. Jadi yang tadinya hanya menanggung orang tua lalu kemudian menikah, maka sesungguhnya bertambah tanggung jawab, bertambah beban. Nah, ya, ketika sudah punya istri berarti ada tambahan beban ya. Orang tua kemudian istri plus orang tua istri yang mertua, itu juga menjadi amanah. Jadi tanggung jawab bagi kita ya, sebagai suami. Ya wajar lah ya kalau ayat menyebutnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau kaum feminisme mau membantah susah juga ya. Kenyataannya begitu ya. Bahwa laki-laki bukan bergeser ya amanahnya, tetapi bertambah. Kalau bergeser kan nggak ada tambahan, ini bertambah. Ya. Nah, maka di situ pentingnya kita betul-betul memahami ilmu ya, terkait dengan seninya berumah tangga. Nah, kemudian nanti muncul anak, anak misalnya kan, maka anak ini pun menjadi tanggung jawab ya, menjadi amanah baru ya bagi kita sebagai suami. Jadi orang tua, istri, mertua plus anak. Kalau ternyata misalnya ada saudara gitu kan ya, ada saudara yang katakanlah ya tidak mampu, lemah gitu kan, atau dalam artian mungkin masih kecil begitu, lalu dia menjadi bagian ya dari keluarga kita, itu juga tambahan amanah. Ada kan rumah tangga yang kita dapati misalnya ya, istri ya bawa adiknya yang masih kecil-kecil karena orang tuanya sudah nggak sanggup gitu kan memenuhi kebutuhan nafkahnya, maka diikut sama kakaknya itu kan. Kakaknya nikah ya nggak mungkin adiknya ditinggal gitu kan. Itu kan menjadi tambahan beban ya, tambahan amanah. Nah karena itu ya, ketika kita berbicara betapa ya rumah tangga itu sebetulnya merupakan amanah, ya, maka sebagai seorang suami ya,
harus betul-betul memiliki kekuatan, ya, memiliki kemampuan, ya, untuk mengendalikan jalannya ke bahtera rumah tangga, gitu kan. Kalau di dalam rumah tangga kita komplit, ya, semuanya ada, itu ya, orang tua ada, mertua ada, ya, anak ada, gitu ya, ke ipar ada, kumpul situ ya. Nah ini kalau misalnya nggak kuat, nggak tough gitu ya, nggak punya ilmu di dalam mengendalikan, ya, rumah tangga, keluarga, maka kalimat sakinah, ketentraman, ya, kenyamanan itu tidak akan bisa kita wujudkan. Nah, ya. Jadi untuk bisa mewujudkan ketentraman, ya, ketenangan, itu diperlukan kecerdasan dan kekuatan seorang pemimpin di dalam rumah tangga, yaitu suami. Nah, makanya disinilah ya pentingnya seorang mukmin meningkatkan kualitas, ya, kapasitas diri, gitu ya. Wajar kalau Rasulullah kemudian mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, belajar itu, ya, sepanjang hayat. Nah, jadi namanya seorang muslim, ya, itu setiap hari, ya, setiap saat itu harus menambah ilmu, menambah kekuatan. Karena ilmu ini menjadi kekuatan, ya, bagi seseorang. Apalagi masalah setiap hari bertambah. Kalau ilmu nggak bertambah kita tekor. Nah, yang masalahnya nambah, ilmu nggak nambah-nambah, ilmu segitu-gitu aja. Maka kita tidak akan bisa menemukan solusi dari masalah yang baru. Nah, ujung-ujungnya jadinya stres. Nah, kalau udah stres maka tidak ada itu sakinah, tidak ada ketentraman. Nah, ya. Nah, disinilah pentingnya, ya, para suami, ya, untuk dekat-dekat, ya, dengan sumber-sumber ilmu. Nah, ya. Jadi jangan jauh-jauh dari sumber ilmu, ya. Harus punya guru, ya, harus punya murabi, ya, harus punya syekh, ya, punya kiai, ya, punya ustadz, ya, yang bisa menjadi rujukan, ya, untuk bertanya ketika ada persoalan-persoalan, sekaligus, ya, ikut menghadiri pengajian-pengajian yang diadakan oleh guru-guru kita untuk supaya nambah ilmu kita, ya. Apalagi kemudian kajiannya adalah tentang ayat-ayat Allah. Nah, itu lebih power lagi, ya, kekuatannya, ya. Nah, berbicara sakinah ini, ya, sahabat Aidrim yang dirahmati Allah, sakinah ini bukan pada materi. Nah, ya. Ketentraman ini bukan ada pada materi. Ya, artinya bukan bahwa dengan adanya harta, ya, yang banyak begitu loh kemudian menjamin munculnya ketenangan, ketentraman, itu tidak. Bukan juga pada bentuk fisik, ya, artinya kalau isi rumah itu semua cakep-cakep, ya, tampan-tampan, manis-manis, good looking semuanya, belum tentu juga, ya, kemudian menjamin munculnya ketentraman, kenyamanan di dalam keluarga. Ya, bukan pada harta, bukan pada bentuk fisik, atau juga bukan pada jabatan, ya, bahwa kalau jabatannya sudah tinggi itu menjadi jaminan, ya, akan muncul ketentraman. Ya. Nah, uang banyak misalnya, dengan uang banyak muncullah sakinah atau ketentraman. Itu tidak, ya. Jadi sakinah itu bukan pada materi, ya, tapi sakinah itu ada pada perasaan. Ya. Sakinah itu ada pada jiwa, ya. Dan berbicara jiwa, itu berbicara hati, ya. Jadi tempatnya sakinah itu ada di dalam hati, ya. Bukan pada fisik, begitu, ya. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Fat, ya, surah yang ke-48 ayat yang keempat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Nah, ya. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ya, atau ketentraman, ketenangan, kenyamanan fi qulubil mu'minin, ya, di dalam hatinya orang-orang yang mukmin, ya.
Apa fungsi dan tujuan dari munculnya sakinah, ya Allah turunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang mukmin ini, liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah ya iman mereka yang sudah ada. Jadi kalau rumah tangga kita diliputi dengan rasa sakinah, maka keimanan anggota keluarga ini setiap harinya akan bertambah kuat. Bukan kita pengennya berumah tangga ini sampai ke surga kan begitu ya. Artinya hari rumah anggota keluarga kita hari ini, itulah anggota keluarga kita di surga nanti. Kan tujuan paling tingginya kan ke sana ya. Bagaimana kita bisa membawa anggota keluarga kita ini betul-betul sampai kepada surga ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berbicara surga syaratnya kan dua, ya. Iman dan amal saleh. Nah, berbicara iman, nah iman ini kata Imam Al-Ghazali yazid wa yankus. Sifatnya bisa bertambah dan berkurang. Nah, makanya ya, jangan sampai minus apalagi hilang. Nah, jangan sampai hilang apalagi minus gitu ya. Maka harus ditambah, diperkuat setiap hari. Nah, ya. Dan dari ayat ini kita bisa paham ya, bahwa salah satu penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya perasaan sakinah, adanya rasa ketentraman, kenyamanan di dalam hati kita. Ketika hati kita sering merasa nyaman, merasa tentram, tidak gelisah, maka keimanan kita kepada Allah akan semakin kuat. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan amalan kalbu ya, maka hati yang selalu tentram itu adalah hati yang di dalamnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Allazi ala bizikrillah tatmainnul qulub ya, dalam Al-Qur'an disebut begitu. Ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram ya. Itu bicara amalan. Nah, support lainnya dari sakinah supaya muncul dalam kalbu kita adalah pemberian ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga kita bisa tahu, belajar bahwa sebetulnya rasa tentram, rasa nyaman ya, rasa sakinah di dalam keluarga itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimatnya huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan. Jadi ketentraman ini ya, maka saya katakan tadi sumbernya bukan pada harta, sumbernya bukan pada ketampanan atau kecantikan, sumbernya bukan pada kekayaan, sumbernya bukan pada kejabatan, sumbernya bukan pada materi yang ada di dunia, itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi kunci turunnya ketentraman kepada kita, keluarga kita. Nah, maka dari sini ya kita harus punya strategi bagaimana kemudian agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketentraman atau sakinah itu kepada kita, kepada keluarga kita. Ya. Apa caranya? Bagaimana strateginya? Yang pertama tentu ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi di dalam banyak hal ya Rasulullah SAW selalu mengedepankan doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ini makhluk lemah, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, maka kekuatan itu sumbernya dari Allah, ya kita minta kepada Allah. Ya. Itu yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali ya untayan-untayan kalimat doa-doa yang kemudian menjadi contoh ya bagaimana mereka mengedepankan harapan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hajat hidup mereka ya. Ya, kalau sakinah, tentram, ya, kenyamanan dalam rumah tangga menjadi hajat kita, maka cara pertama yang harus kita lakukan adalah memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara meminta, ya, berbicara doa, ya, bahasa lain doa itu sholat. As-sholah itu maknanya juga dimaknai sebagai doa. Ya.
Atau dalam arti lain adalah ya, kedekatan kita atau hubungan kita, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu kalau berbicara doa. Ya bukan hanya sekedar meminta, tetapi ada praktek-praktek yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ya, para kepala keluarga harus memahami kalau ingin mendapatkan anugerah ketentraman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga ini harus dibangun atas dasar pondasi agama yang kuat. Artinya setiap anggota keluarga kita, terutama sebagai kepala rumah tangga, lalu kemudian istri, anak, ini adalah orang-orang kita yang anggota keluarga yang kemudian paham kewajiban, hak dan kewajiban masing-masing dalam agama. Anak tahu bagaimana aturan agama kepada orang tua tahu bagaimana aturan syariat kepada anak. Semuanya berusaha menjaga itu, menjaga tegaknya syariat di dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah. Setiap anggota keluarga kalau berbicara perintah agama tidak ada yang melalaikan. Dari mulai yang wajib sampai yang sunnah-sunnah misalnya. Yang wajibnya sholat 5 waktu dijaga. Kemudian puasa rukun Islam itu dijaga itu. Kemudian yang sunnah-sunnahnya tambahan-tambahan ibadah yang lainnya. Kemudian juga akhlaknya, sifatnya itu kan juga bagian dari aturan syariat. Anak belajar bagaimana berbicara santun kepada orang yang lebih tua, bagaimana bersikap kepada yang lebih muda, diajarkan. Kalaulah itu kita lakukan, maka insya Allah ini menjadi langkah pertama bagi kita untuk mendapatkan anugerah ketentraman atau sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita mengokohkan rumah tangga kita dengan pondasi agama, supaya kemudian koneksi interaksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin intens, semakin dekat, semakin akrab, maka insya Allah ketentraman itu sudah akan mulai kita rasakan. Karena kalau kita bicara agama, bicara perintah Allah, dalam surah Al-Mu'minun, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-29, innal ladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia berbuat kebaikan, ini kan konteksnya syariat bicara agama, muamalah semuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tuba lahum, bagi mereka kebahagiaan. Jadi ketika kita berhasil mengamalkan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya gantinya, balasannya ketika itu adalah kebahagiaan. Bicara bahagia ini kan bicara hati. Jadi kalau kita selesai menunaikan kewajiban kita kepada Allah, maka yang akan Allah datangkan kalau bicara itu adalah kebahagiaan. Dan ending dari kebahagiaan itu adalah wa husnu ma'ab, tempat kembali yang baik. Bicara tempat kembali yang baik, maka kalau rumah itu menjadi rumah yang baik. Rumah yang diliputi oleh ketentraman tadi. Ini yang kemudian kita harus pahami. Yang kedua, setelah hak dan kewajiban kita di dalam beragama kita jaga di dalam keluarga kita, sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketentraman atau sakinah di dalam rumah tangga kita. Maka yang kedua adalah bagaimana kita bisa memenuhi hak-hak setiap anggota keluarga. Jadi hak kepada Allah sudah kita penuhi, maka kemudian kita penuhi juga hak-hak manusia. Dalam hal ini tentu kita berbicara keluarga kita, bahwa kita punya orang tua, dia punya hak. Kalau kemudian kita punya istri, dia punya hak, anak punya hak. Mungkin kalau ada ipar, bisa jadi ipar itu juga punya hak dari diri kita.
Nah itu kita penuhi ya, karena bicara hak ini ya, orang kalau keinginannya haknya dipenuhi nggak akan komplain, ya nggak akan ribut ya, karena udah dikasih ya. Tapi umumnya orang ya, akan komplain, akan ribut, akan menimbulkan masalah gitu ya, bikin ulah kalau kemudian haknya ditahan, haknya nggak dikasih. Ya pekerja misalnya udah waktunya gajian nggak digaji juga misalnya, itu biasanya mulai tuh ya ada gonjang ganjing, ada perubahan ritme gitu ya. Oke dia belum bersuara tapi sudah mulai menahan kerja, nah, ya, sehingga kemudian terjadilah kemacetan sistem gitu kan, kemacetan ritme. Nah ini kemudian kan menjadi masalah bagi kita gitu kan. Itu pangkalnya dari itu tadi, masalah hak. Maka kemudian dalam hal ini suami ya harus peka untuk mengetahui kebutuhan hak-hak masing-masing anggota keluarga ya. Ya, dalam segala hal ya, termasuk bagaimana kita bisa mendatangkan senyum ya, senyuman lebar, kepuasan, ketentraman, kebahagiaan anggota keluarga ya. Salah satunya mungkin dengan rekreasi, hiburan ya. Hiburan yang positif tentunya. Kadang-kadang kan ada suami yang tidak begitu memperhatikan ya, bahwa anak-anaknya ini kurang liburan. Istrinya kurang liburan ya, tiap hari di rumah ya bertahun-tahun ya, nggak pernah ngelihat dunia luar begitu ya. Nggak pernah melihat indahnya pantai gitu kan, nggak pernah merasakan sejuknya udara pegunungan ya. Nah ini juga harus menjadi perhatian ya, supaya mereka nggak berulah gitu ya. Nah itu kita penuhi semuanya ya, kebutuhan mereka. Kita berupaya semaksimal mungkin ya, minimal yang dasar lah, yang basic. Ya, kalau kebutuhan materi ya paling tidak ya untuk sandang, pangan, papan ya, sama pulsa ya hari ini ya. Kalau ada pulsa sama 3 ya juga kayaknya ya. Heboh juga. Minimal itulah yang kita perjuangkan. Makanya ketika akan menikah ya, para suami ya itu harus memperhatikan itu ya, kemampuan dia untuk menafkahi secara untuk kebutuhan mendasar dulu gitu. Jangan sampai nikah tapi kemampuan untuk menafkahi nggak ada. Ini akan jadi masalah karena berapa banyak rumah tangga yang gonjang-ganjing gara-gara disebabkan oleh faktor ekonomi ya, masalah ekonomi. Ya memang nggak mesti mapan dulu ya, karena kalau bicara mapan kan nggak ada ukurannya. Ya, minimal ya kita sudah mampu mencukupi nafkah untuk diri kita, kemudian bisa membenafkahi orang tua kita. Ya. Kita punya kalau misalnya gini, kalau kerja makan sendiri cukup, ya, kemudian ada lebih bisa diberikan ke orang tua. Oh masih berlebih juga, oh ternyata bisa nih untuk menafkahi 2-3 orang, barulah ya ambil keputusan untuk menikah. Jangan nekat ya, untuk kebutuhan diri aja masih susah, lalu kemudian nambah dengan istri gitu ya. Nah, ini akan jadi masalah gitu ya. Lain halnya kalau istrinya ya udah nggak perlu dinafkahi secara materi ya, udah cukup, mungkin dia kaya gitu kan, anak orang kaya, dia cuma perlu imam, itu lain cerita ya. Gitu. Nah, tapi tetap walaupun begitu ya suami ya harus memiliki, mengambil peran tanggung jawab untuk menafkahi materi ya. Nah sehingga kemudian ya peluang-peluang ya munculnya kegelisahan ya, masalah itu bisa diredam karena masing-masing sudah merasa kebutuhannya, keperluannya terpenuhi, lahir dan batin ya. Kadang-kadang banyak juga ya pertengkaran, perceraian, kegelisahan, gonjang-ganjing dalam rumah tangga, karena ternyata suami ya tidak memenuhi nafkah kebutuhan seksual istrinya begitu kan. Ya, maka muncullah isu perselingkuhan, pertengkaran. Berapa banyak rumah tangga yang kemudian berakhir di pengadilan ya, baik pengadilan agama ya maupun juga pengadilan negara ya.
Ya, kalau pengadilan negara ya gara-gara mungkin kasus kriminal ya, pembunuhan, ya, penganiayaan gitu ya. Ujung itu gara-gara ya salah satu pemicunya itu tadi ya. Persoalan hak ya. Istrinya suami tidak mampu ya mencukupi kebutuhan seksual gitu kan, atau juga istrinya juga demikian misalnya kan. Suami menganggap istrinya udah nggak menarik lagi gitu ya, karena nggak ngurusin badan gitu ya. Padahal dikasih modal tiap bulan ya supaya pergi ke salon, wah dia malah pergi ke restoran ya, akhirnya melar gitu ya. Nah ini kadang-kadang juga muncul masalah seperti ini. Nah, maka masing-masing ya harus bisa memastikan, terutama suami ya, kebutuhan atau hak ya, ada istri atau pasangan kita penuhi. Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana kita mampu mengelola tekanan ya, atau stres yang muncul dalam rumah tangga. Itu ya. Yang namanya masalah itu pasti ada. Hidup ini masalah gitu kan ya, karena kalau nggak ada masalah ya nggak mungkin ada kehidupan gitu kan. Dan dengan masalah itulah kemudian manusia akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Nah, bahasa simpelnya ujian gitu ya. Masalah itu ujian. Di dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Bahwa kehidupan dan kematian yang Allah ciptakan dalam rangka ya menguji kita siapa di antara kita yang paling baik ya, amalnya, perbuatannya ya. Kalau dalam surah Al-Insan ya, inna khalaqnal insana, saya lupa bunyinya ya. Tapi di situ disebutkan ya, faja'alnahu sami'an basira ya, dan Allah menjadikan dia bisa mendengar, melihat, dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabtali kalimat bunyinya ini. Dan kami mengujinya dengan itu semua. Ya, jadi kehidupan ya pernak-pernik ya, apa yang Allah anugerahkan kepada kita ya, itu semua adalah sebagai ujian ya. Maka karena itu kemudian ya kita harus sadar ya di dalam berumah tangga itu pasti akan ada yang namanya tekanan atau stres ya. Stres ya. Nah stres ini kalau nggak dikelola dengan baik, kita tidak mampu mengelola tekanan ini dengan baik ya, maka yang muncul tekanan itu berubah menjadi beban ya. Seharusnya sebetulnya tekanan itu kita butuhkan ya dalam banyak hal ya. Kan banyak ya kehidupan kita kalau nggak ada tekanan itu nggak jalan gitu ya. Anak ya kalau nggak ditekan orang tuanya untuk belajar gitu, dia males itu ya, senangnya main aja gitu ya. Ya, tapi karena ada tekanan dari orang tua maka kemudian dia akhirnya mau ya untuk tidak asik dengan permainan tapi mulai beralih kepada belajar. Nah, itu menandakan memang tekanan itu dibutuhkan. Cuman jangan sampai tekanan itu menjadi beban yang pada akhirnya kemudian menimbulkan kegelisahan. Nah, ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi jangan sampai kemudian setiap anggota keluarga ya, satu yang menjadi sumber masalah, yang kedua kemudian tidak bisa mengelola masalah. Jadi jangan sampai kemudian ya suami ya menjadi sumber masalah bagi istri, ya. Karena istri memberikan tekanan-tekanan berlebihan. Ya. Orang tua ibu ya menjadi masalah bagi anak karena sering memberikan tekanan berlebihan. Jadi kita harus pintar mengelola stres yang menimpa kepada kita atau stres yang kita berikan kepada orang. Stres itu kan tekanan gitu ya. Ya, kalau tekanan datang kepada kita, stres datang kepada kita, ya, bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik? Ya, wajarlah ya sekali-kali istri komplain itu ya. Cuma jangan sampai kemudian komplain itu menjadi beban bagi kita. Ya. Nah, istri juga ya wajar komplain, tapi jangan kemudian komplainnya berlebihan. Wajar memberikan tekanan kepada suami gitu kan atas mungkin persoalan yang muncul dalam rumah tangga, tetapi jangan sampai tekanan itu kemudian menjadi beban yang berlebihan kepada suami yang pada akhirnya membuat dia malah nggak bisa ngapa-ngapain karena ditekan gitu ya. Nah, ya. Jadi pinter-pinterlah mengelola itu tadi ya, mengelola stres, mengelola tekanan. Ya, orang ya kita tahu ya bahwa kita ingin anak-anak kita sukses
Tetapi jangan sampai kemudian kita memberikan tekanan berlebihan kepada anak kita dengan alasan agar mereka menjadi sukses. Berapa banyak anak yang kemudian ya menjadi bermasalah di luar rumah karena ketika dia pulang ke rumah orang tuanya memberikan tekanan yang berlebihan. Ada anak yang kemudian marah sama gurunya di sekolah, marah sama teman-temannya ya. Gara-gara ya, kalau pulang ke rumah orang tuanya selalu bertanya tentang pelajaran ya, dan ternyata ketika dia nggak paham dengan materi-materi pelajaran orang tuanya marah-marah gitu, memberikan tekanan. Dia nggak bisa ngelawan, ini juga orang tua mana bisa dilawan kan begitu. Dia yang ada dia harus tunduk dan patuh, tapi itu kan menjadi tekanan buat dia, dan kemudian ini menimbulkan masalah. Jadi ini harus kita pahami dan kita sadari. Pintar-pintar, pandai-pandailah di dalam memberikan tekanan ya, kepada setiap anggota keluarga, apalagi suami ya, jangan semuanya ditekan ya. Istrinya ditekan, anak ditekan, ya, orang tua ditekan, mertua ditekan. Wah ya, nanti lama-lama ya sekeluarga menekan kita. Gitu. Ini jangan sampai terjadi. Dan yang terakhir adalah ya itu tadi ya. Yang terakhir ya ini juga adalah poin penting ya. Jadilah hamba yang bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, walaupun mungkin bentuknya kecil ya, yang kita rasakan enggak seperti yang kita harapkan. Ya maunya punya mobil ya yang mahal gitu kan, tapi ternyata dapatnya yang biasa-biasa ya syukuri itu ya. Maka insya Allah dengan rasa syukur itu tidak akan muncul kegelisahan, tapi sebaliknya apa? Akan memunculkan ketentraman. Ya, ketika kita mensyukuri, ya, bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan, syukur dengan istri yang sudah kita nikahi, syukur dengan suami yang sudah kita nikahi, bersyukur atas anak yang telah Allah berikan, ya, bersyukur atas tempat tinggal yang telah Allah sediakan begitu, mungkin masih ngontrak, syukuri aja begitu ya. Maka rasa syukur itu sendiri akan menjadi merupakan rasa yang menenteramkan. Sebaliknya orang yang mengingkari nikmat, ya orang yang enggak bersyukur maka hatinya gelisah. Yang dilihat yang di atasnya begitu kan, oh rumah orang mewah ya, rumah dia biasa ya, itu stres tuh. Ya jadi enggak bahagia. Tapi sebaliknya kalau dia mensyukuri nikmat ya, anugerah yang telah Allah berikan, maka hatinya akan tentram, ya enggak terdistract dengan yang lain. Ya rumah segini juga lumayan kan gitu, tinggal dirapihin, dibersihin, dijaga kenyamanannya. Ya, itu lebih bagus daripada rumah besar berantakan gitu kan, nggak keurus gitu. Nah ini contoh ya. Maka ketika rasa syukur itu menjadi bagian dari rasa yang ada pada setiap anggota keluarga, ya anak mensyukuri apa yang diberikan orang tuanya, ya, kemudian suami mensyukuri apa yang diberikan istrinya. Ya. Istri juga bersyukur apa yang diberikan oleh suami. Semuanya mempunyai sifat rasa syukur. Ya, rasa syukur itu sendiri merupakan ketentraman, ya, bagian dari rasa sakinah yang Allah berikan. Lebih dari itu nanti kata Allah Subhanahu wa taala, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur menjadi style ya, gaya hidup kita dalam kehidupan kita, maka insya Allah dengan itu Allah akan menambahkan kebaikan. Ya perlahan tetapi pasti, atau juga mungkin cepat kadang-kadang kan, ya, tergantung Allah gitu ya. Maka situasinya akan semakin menjadi lebih baik. Ya. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, insya Allah ya itu akan kita capai kalau kita menjadi pribadi yang bersyukur. Nah itulah sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya, bagian dari bagaimana cara kita ya, mewujudkan ketentraman atau sakinah ya, di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, bisa kita jalankan di dalam rumah tangga kita, sehingga ya, apa yang kita cita-citakan ya, melahirkan atau menjadikan rumah tangga kita sebagai laksana surga ya, atau baiti jannati, ini bisa kita capai. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealpaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.